Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kebaikan-Mu tidak pernah habis-habisnya Tuhan. Kami katakan ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kami bersyukur Bapa, ku bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku.
pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Saya percaya bahwa sukacita dari Tuhan Yesus ada buat setiap kita pagi hari ini. Amin. Mari bersama-sama pagi hari ini kita persiapkan seluruh kehidupan kita. Kita akan sama-sama masuk dalam ibadah kita pagi hari ini. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih buat setiap kesempatan yang begitu luar biasa, waktu Tuhan yang Kau berikan kepada setiap kami pagi hari ini. Dengan kerinduan hati kami Tuhan, kami datang di rumah-Mu yang kudus. Kami mau datang memuji nama-Mu, kami mau datang meninggikan nama-Mu. Sebab tujuan kami Tuhan hanya untuk menyenangkan hati. Kami berdoa Tuhan, buat ibadah kami pagi hari ini, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah jadi sesuai dengan seturut kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menyembah Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Tak akan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Segenap hati katakan, ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Dengan segenap hati angkat pujian ini katakan, bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Katakan, sebagai Bapa yang baik,
Mari jemaat Tuhan, katakan pujian ini. Ku kan menari dan bersuka padamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu sebagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesus. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan, ku kan menari dan bersuka padamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu sebagai rusa rindu. Ini setiap hati kami Tuhan. Ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, katakan ku kan menari dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesus. Sekali lagi katakan, ku kan menari. Mari kita akan beri tepuk tangan buat Allah kita. Oh, haleluya, haleluya. Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya. Terima kasih
setiap kami Tuhan. Ini setiap hati kami. Mari mengucap syukur kepada Tuhan. Angkat suaramu, angkat hatimu pagi hari ini. Kami menyembahmu, tiada hal seperti-Mu Tuhan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak. Terima kasih Tuhan. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu Sebagai dosa rindu, selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupmu di dalamku, oh Yesus. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu Tuhan Yesus, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu, selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupmu di dalamku, oh Yesus. Kau sangat ku cinta, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Biarlah katakan, oh Yesusku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Mari kita berikan tepuk tangan yang baik buat Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pagi hari ini Tuhan kami telah menyembah Engkau. Biarlah penyembahan kami Tuhan naik dan berkenan di hadapan. Lebih sukacita lagi Tuhan kami akan bersorak bagi nama-Mu. Bapak Ibu Saudara yang siap bersorak bagi nama Tuhan, sama-sama kita katakan. Biarlah Tuhan. Janji-Mu terang
pagi hari ini, amin. Firman terangi jalanku, bisa iman. Periksa iman di waktu, lindungiku dari segala Dia bersamaku, setia bersama dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus yang sumber pengharapan sepanjang hidupnya. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagi kebenaran yang bebas selalu berkatu kekuatan, selalu berkatu kekuatan. Hadapi segala suraku, karena Dia bersamaku, setia bersama dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus yang sumber pengharapan sepanjang hidupnya. Di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa pasti tersedia kemenangan bagiku duduk jemaat Tuhan. Sebelum bersama-sama pagi hari ini kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami persilakan
persembahan pujian pagi hari ini. Kami persilakan. Sebelumnya, terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Sebelum kami mempersembahkan sebuah pujian, kami sangat bersyukur karena pertama Victoria sudah memasuki tahun ajaran baru di kelas 3. Semua karena berkat penyertaan Tuhan yang luar biasa terhadap Viko, dan begitupun juga dengan saya pribadi yang Tuhan boleh izinkan saya bisa dapat bekerja di salah satu rumah sakit yang ada di Luwu. Biarlah semuanya kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya maupun saudara sekalian yang ada di tempat ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Dan pujian ini juga kami akan mempersembahkan sebagai bentuk rasa syukur kami kepada Tuhan. Biarlah semuanya kita bisa dapat berkat dari pujian ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Seluruh pengabdianku bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar
Tuhan Yesus memberkati persembahan pujiannya pada hari ini. Sudah saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Dan karyamu ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Tuhan, kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, ada mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Dengan segenap hati angkat pujian ini katakan, Tuhan, kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Tuhan, kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. bersama-sama katakan Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. katakan Hidupku mengundang kawan minggu untuk maju ke depan. tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Katakan hidupku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Menggenapi firman, tanda mujizat, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Katakan Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. dan kami serahkan kepada hamba. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau
Terima kasih Tuhan Yesus. Di setiap kerinduan kami Tuhan, bahwa hidup kami menjadi suratan Kristus yang dibaca. Firman-Mu Tuhan tergenapi di dalam kehidupan kami, yaitu serupa dengan Engkau Tuhan. Boleh menjadi berkat, kami boleh menjadi terang di mana Tuhan percayakan kami ada, dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami, dimanapun kami ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Saatnya Tuhan kami akan belajar bersama-sama akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Celikkan mata rohani kami, bukakan hati kami, lembutkan hati kami, bukakan telinga rohani kami, sehingga kami mampu dan mau dan rindu untuk boleh melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Berbicaralah Roh Kudus, setiap yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Mari Roh Kudus Engkau lawat kami lewat kebenaran firman-Mu, sesuai dengan apa yang kami butuhkan dalam kehidupan kami. Sentuh kami pribadi lepas pribadi Tuhan, jamah kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Yesus kami siap belajar bersama-sama dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Saya percaya kita orang yang bersuka cita, amin. Kita orang yang selalu bersyukur. Karena apa saudara? Karena kita orang-orang yang kesayangannya Tuhan, amin. Haleluya. Saudara, sebelumnya terima kasih buat kepercayaan lagi dari Gembala dan jemaat di tempat untuk boleh kita sharing kebenaran firman Tuhan bersama-sama ya. Jadi saya selalu bilang saya tidak khotbah tetapi kita sharing bersama. Ya, kita belajar bersama-sama. Ya, karena di depan ini saudara bukan berarti tahu banyak, enggak saudara. Kita sama-sama belajar. Karena kita sama masing-masing dipercayakan Tuhan untuk boleh belajar bersama dengan ada Alkitab bersama-sama. Amin. Nah, saudara, pagi hari ini kita mendapatkan tema dari kita bersyukur bahwa kita di sebuah sinode yang selalu membawa jemaatnya untuk melangkah bersama. Sehingga pagi hari ini kita dapat tema itu mengimani dan melakukan firman Tuhan. Saudara, waktu saya dapat ini, saya sempat karena saya dapatkan dari Mas Esra, saya bilang dengan Mas Esra, wow, berat. Saya gitu kan, wow, berat. Kenapa? Melakukan coy. Kita orang biasa kan bilang, aduh menjadi pelaku, ya kan? Akhirnya Mas Esra bilang gini, semua yang di belakang mimbar itu pasti berat. Betul saudara. Kalau kita hanya berbicara, kayaknya gampang sekali. Tetapi firman Tuhan mengatakan, sebanyak yang kau tahu itu Tuhan kita harus pertanggungjawabkan. Sebanyak apapun yang kita dengar, kita punya tanggung jawab untuk melakukannya. Amin. Jadi saudara, saudara minggu lalu sudah sangat dibahas, sangat jelas sekali tentang anugerah, hidup di dalam anugerah. Ya, bahwa keselamatan yang kita terima itu bukan karena usaha kita. Bukan karena ada andilnya kita. Tetapi semata-mata karena betul-betul itu pemberian anugerah luar biasa. Karena Tuhan tahu sekuat apapun kita tidak bisa membeli keselamatan itu. Sekaya apapun orang saudara tidak bisa membeli yang namanya keselamatan. Saudara, kalau orang kaya, kalau sudah di rumah sakit saudara, sekalipun dia bilang ini kekayaanku semua saya kasih dokter, ini dokter yang penting umur saya panjang. Dokter bilang ini, oh siap, enggak. Dokter akan bilang begini, berdoa ya, kami akan lakukan yang terbaik. Semuanya kembali kepada Tuhan saudara. Jadi semuanya hanya karena anugerah Tuhan. Dan bahkan saat ini dalam kita menjalani masa anugerah itu, hidup dalam masa anugerah ini, kesempatan yang ada ini, bukan berarti seperti yang lalu kita bilang, bukan berarti karena kita sudah diselamatkan, maka ya sudah suka-sukaku. Ya penting kan sudah selamatkan. Saya sudah dapat pengorbanan dari Yesus dan itu cukup, ya sudah selesai. Tidak saudara. Ternyata saat kita ada hidup sudah diberikan
anugerah itu sudah diberikan, keselamatan itu percuma, bukan berarti karena murah, tetapi karena saking mahalnya, saking tidak bisanya kita mau melakukannya, maka kita dikasih cuma-cuma. Sama dengan seperti anak kecil. Anak kecil kok dia mau minum, kok dia masih kecil sekali, kita bilang ambil loh. Kita bisa bilang begitu, tega kita mengatakan begitu? Anak bayi yang umur 1 tahun dia mau minum, kita ambil sendiri, ambil sendiri. Sepatu dia teriak, ambil sendiri, dia bisa sendiri. Tidak bisa. Sebagai orang tua dia bilang, aduh anakku, dia pasti berikan. Sama dengan kita, dengan Tuhan. Sekuat apapun kita berusaha mencari keselamatan itu, Tuhan tahu kita tidak mampu kok, ya udah saya kasih. Tapi bukan karena itu gratis, kita seenak-enaknya, tidak saudara. Sehingga firman Tuhan pagi hari ini kita kasih karunia atau pengorbanan Tuhan atau hal yang diberikan Tuhan kepada kita, kita terima itu dan kita mengimaninya, kita percayai, kita yakini itu bahwa keselamatan yang hari ini kita pegang, hari ini kita dapat terima, bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena kelebihan kita, semata-mata karena anugerah pemberian. Dan apa yang harus kita lakukan? Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan? Sebagai tanggung jawab dari kita. Sebagai tanggung jawab kita. Bukan karena untuk selamat lagi, bukan. Tetapi tanggung jawab kita. Yaitu kita harus memiliki iman dari keselamatan itu sendiri. Saudara percaya kita selamat, kita percaya kalau Tuhan panggil kita masuk surga? Amin. Saudara sudah lihat? Belum kita lihat, tapi kita imani. Kita yakini. Ya, coba kita buka dulu di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Oke, boleh bantu LCD if you can faster help. Oke, Ibrani. Oke. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat, yang tidak kita lihat. Bukan lagi di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Firman Tuhan mengatakan, jadi iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Jadi saudara, beriman tidak hanya datang begitu saja, tetapi ternyata ada hal yang harus dilakukan, itu kita harus mendengarkan. Mendengarkan. Nah saudara, kalau berbicara tentang mendengarkan, kita buka dulu saudara. Maaf ya banyak ayat hari ini. Buka dulu dalam Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Apa yang Yakobus tulis tentang mendengarkan saudara? Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-19. Yes, itu. Oke, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Saya akan baca Bapak Ibu Saudara, perikopnya di atas, mendengar atau melakukan firman, pelaku firman. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah akan hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidaklah mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Saudara, ternyata firman Tuhan mengatakan bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Jadi kalau sudah kita lihat, bukan lagi iman. Ya. Jadi kalau kita sudah terima berarti bukan lagi iman. Tetapi iman itu adalah segala sesuatu apa yang kita harapkan. Pengharapan kita saat ini bahwa kita memiliki keselamatan dan kita yakini itu di dalam Tuhan. Dan kita selalu berharap. Makanya kita selalu melakukan hal yang baik, merenungkan firman Tuhan, melakukan hal semua yang baik untuk mengasihi Tuhan. Karena pengharapan itu ada. Kalau orang yang tidak punya pengharapan dia akan cuek. Dia tidak akan pergi beribadah, dia tidak akan baca firman Tuhan, kan dia ngapain gitu. Tidak ada pengharapan. Tetapi orang memiliki pengharapan, ada yang dia harapkan sekali, maka dia akan berusaha, saudara. Yang kedua, bahwa iman itu sendiri dari mana munculnya? Apakah langsung tiba-tiba ada? Tidak.
Tidak, saudara. Iman itu kita dapatkan saat kita mendengarkan. Mendengarkan apa, saudara? Mendengarkan berita yang menakutkan? Tidak, saudara. Mendengarkan firman Kristus. Dalam pendengaran apa yang kita butuhkan saat kita mendengarkan? Butuh telinga kita. Dan firman Tuhan mengatakan tentang mendengar. Cepatlah untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Ada hal yang penting di sini, saudara. Kalau di Yakobus ini bahas ini adalah pada zaman itu ada begitu banyak pengajaran yang muncul. Sehingga orang yang mendengarkan, ada yang mungkin di dalam jemaat, ada yang tersinggung karena firman Tuhan ini mengajar kita di dalam suratan yang lain mengatakan bahwa firman itu bertujuan untuk mengajar, mendidik, menyatakan kesalahan. Sehingga di dalam perkumpulan atau dalam jemaat Tuhan, saudara, pasti ada saat kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ada yang kena ke kita, kayaknya saya ini yang disinggung, ini yang berbicara di depan ini, saya ini, saudara. Sehingga dituliskan bahwa engkau cepat mendengar tetapi lambat. Kenapa, saudara? Karena kapan kita cepat berkata-kata belum tentu itu benar, saudara. Sehingga Yakobus ini memberikan nasihat kepada sana, ada dua hal yang di sana katakan bahwa cepatlah untuk mendengar, lambat berkata-kata. Yang pertama, bahwa raih setiap kesempatan yang ada untuk mendengarkan firman. Raih setiap kesempatan yang ada. Raih setiap kesempatan yang ada untuk menerima firman. Kenapa, saudara? Ada masa-masa tertentu nanti kita tidak bisa mendengarkan firman Tuhan. Ada masa di mana orang-orang di Cina itu tidak bebas, saudara, mendengarkan firman Tuhan. Jadi raih setiap kesempatan, cepat kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Cepat. Tetapi jangan cepat berkata-kata. Kenapa, saudara? Kita harus renungkan lagi. Ini benar atau tidak? Karena zaman sekarang, saudara, ada banyak pengajar sesat. Yang sepertinya, oh iya betul. Tetapi salah pada dasarnya. Nah, yang kedua, saudara, apa maksud dari kedua? Bahwa mengerti firman Tuhan sedini mungkin. Dengan kata lain bahwa reaksi kita terhadap kebenaran firman Tuhan waktu kita mendengarkan itu adalah penting sekali. Ya, the crucial moment, sangat momen-momen atau situasi atau kondisi yang sangat penting saat kita mendengarkan firman Tuhan itu adalah reaksi saya dan saudara. Saudara, kalau saudara kita mendengarkan firman Tuhan dan sepertinya kita disinggung ke kita, apa reaksinya kita? Marah? Atau kita bilang begini, Tuhan, ini firman ke saya ini, berarti saya harus berubah. Maka orang itu pasti berubah. Saya terima ini firman untuk saya akan mulai berubah. Maka dia akan berubah. Tetapi kapan orang itu mengatakan, aduh itu firman, dia tunjuk ke saya. Minggu depan saya tidak akan datang lagi. Karena dia singgung saya. Maka orang ini akan berubah? No, saudara. Kemana-mana pun dia akan mengalami hal yang sama. Karena apa? Di dirinya yang bermasalah. Jadi saudara, pendengaran. Ada hal contoh lagi yang paling menarik. Kenapa mendengar ini sangat penting sekali, saudara. Di dalam Markus 7 ayat 31 sampai 37. Kisah di mana Yesus menyembuhkan orang tuli dan bisu. Kenapa Tuhan tidak langsung bilang begini, hei berbicaralah. Dia kan bisu, dia harusnya bilang berbicara. Tidak, saudara. Hal yang dilakukan Yesus pertama kali adalah menyentuh telinganya. Efata, terbukalah pendengaran. Karena ini penting sekali. Saat orang mendengar, maka dia bisa mengikuti berbicara. Saudara, anak kecil, karena saya selalu berkutat dengan anak kecil, kalau kita bicara dengan anak kecil, saya selalu bilang gini, oke, kita lihat telinganya dia. Kalau dia suka begini, oh berarti ada bermasalah mungkin dengan telinganya. Nah, kalau anak yang tidak susah berbicara, maka coba selalu ini kan dengan telinganya. Begini, ini, maka dia akan ikuti. Kenapa? Dari pendengaran dulu, maka dia bisa bicara. Kalau pendengarannya bermasalah, yakin saudara dia akan bisa berbicara, susah berbicara. Jadi hari ini bagaimana dengan pendengarannya kita, saudara, dengan firman Tuhan? Ada masalah?
Kalau kita masih cepat sekali tersinggung mendengarkan firman Tuhan, cepat sekali telinganya panas, maka ayo kita buka telinga kita. Dinginkan saudara. Sehingga apa saudara? Kita bisa berbicara dengan baik. Karena pendengaran akan kebenaran firman Tuhan itu yang akan memberikan kita iman. Sehingga setiap firman kita belajar mengimaninya. Kita percaya meyakininya. Sehingga apa saudara? Kita menjadi orang-orang yang bisa menikmati anugerah Tuhan dengan penuh dengan senyuman. Amin. Amin. Setiap pergumulan itu tujuannya satu, supaya kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Di dalam Tuhan, sebuah hal yang luar biasa yang tidak masuk di akalnya kita, tetapi itu yang Tuhan kerjakan. Itulah luar biasanya Tuhan. Bahwa orang yang bertekun di dalam pengharapan, orang yang bertekun dalam setiap persoalan, kalau dia bertekun dekat dengan Tuhan, dia tidak akan pernah terhilang. Tetapi dia akan melihat mujizat Tuhan luar biasa, dan dia akan bilang ini, Tuhan, Engkau sungguh luar biasa. Ya, kadang-kadang kalau kita hanya mendengar, oh iya kata orang, kalau kita tidak mengalami itu saudara, sangat cepat kita mundur. Tetapi kalau kita punya pengalaman sedikit, wih ini Tuhan saya luar biasa. Maka apapun saudara tidak akan goyah. Kenapa? Kita punya pengalaman dengan Tuhan. Ya, jadi mari kita pagi hari ini, bagaimana reaksi kita saat mendengarkan firman Tuhan, itu akan menentukan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Karena setiap reaksi kita itu ada tanggung jawab yang Tuhan tuntut dari kita. Ingat kisah dari Marilyn Monroe? Pasti semua tahu, sering dibacakan kan? Suatu hari ada hamba Tuhan yang datang kepadanya, yaitu Billy Graham. Hamba Tuhan yang luar biasa Tuhan pakai. Dia bilang, Marilyn Monroe, saya membawa pesan dari Roh Kudus. Dan apa yang dijawab? Reaksinya apa saudara? Saya tidak butuh Yesusmu. Berapa hari kemudian, tidak hitungan bulan saudara, dia meninggal. Reaksi saudara. Ada banyak orang yang reaksinya terhadap firman Tuhan tidak bagus. Tidak jauh-jauh saudara. Dia akan melihat. Jadi saudara, bagaimana reaksi kita itu menentukan hubungan kita dengan Tuhan. Dan hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana kita mengimani setiap firman yang kita terima dan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Coba dulu saudara, kenapa orang-orang sangat susah menerima atau menolak firman Tuhan? Yang pertama, bahwa firman Tuhan, konsepnya dia berbeda dengan konsep firman Tuhan. Ada banyak kita saat kita mendengarkan firman Tuhan, kita masukkan ke dalam konsepnya kita. Jadi konsepnya kita itu yang kita bawa dalam firman. Terbalik saudara. Harusnya firman Tuhan itu masuk ke dalam konsepnya kita. Jangan-jangan dibalik. Konsepnya kita masuk ke dalam firman Tuhan, tidak boleh. Firman Tuhan yang harus masuk ke dalam konsepnya kita. Sehingga konsepnya kita pun bisa berubah sesuai dengan konsep firman Tuhan. Harus berubah. Jadi kitanya yang harus menerima konsep dulu, bukan kita yang memberikan konsep. Kita yang memberikan konsep kayak begini, Tuhan, saya mau ke gereja, kok saya dapat begini. Seperti minggu lalu kan, Mas Esra cerita bagaimana masa kecil, seperti anak kecil ya kan. Kalau kita ingin menginginkan sesuatu kepada Tuhan, ke orang tua, maka kita akan baik-baikin orang tua. Itu anak kecil, masa kecilnya kita. Pasti mungkin alami itu ya, orang yang dewasa ya. Tapi saat kita dewasa, masih begitu? Masih begitu saat kita dewasa, saat kita sudah bekerja, sudah dewasa. Hai, saya mau cuci piring dulu, saya bilang. Mama, orang tua kita sudah tua. Mama, saya sudah cuci piring loh, minta Kak uang. Masih begitu? Tidak saudara. Tetapi kita membantu orang tua karena kita melihat ingin orang tua kita senang, bahagia. Karena kita sudah dewasa. Waktu masih kecil, pasti kita butuh sesuatu, maka kita lakukan. Ya, itu konsep. Kita mau ikut Tuhan karena ada maunya, konsepnya kita begitu. Ya, yang kedua, kenapa banyak orang? Sehingga banyak orang yang kecewa karena tidak sesuai dengan konsepnya, tidak sesuai dengan pemikirannya. Yang kedua, salah satu lagi, kenapa orang susah menerima firman Tuhan? Karena terbentuk dari budaya. Yesus ditolak di Israel karena kebudayaannya. Israel itu sangat tidak ada
Tuhan bisa menjadi manusia, itu orang Israel. Karena firman Tuhan, Yesus mengatakan, aku adalah anak Allah, maka dia tidak terima. Maka dia dilenyapkan. Jadi tidak diterima oleh orang Israel, karena tidak sering budaya saat itu. Oke, ya lagi, salah satunya lagi saudara. Karena mungkin dosanya kita, atau ada kesalahan kita yang sempat ditegur lewat kebenaran firman Tuhan, maka kita akan tersinggung. Jadi ada banyak hal yang orang bisa tidak terima firman Tuhan. Nah, alasan-alasan apapun itu saudara, firman Tuhan mengatakan, kalau kita ada saat ini, kalau kita percaya Tuhan saat ini, kalau kita berkata bahwa ini orang percaya, bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena anugerah, karena keinginan, karena kehendak Tuhan, kita mau diselamatkan. Jadi bukalah pendengaran kita. Bukalah pendengaran kita. Coba dulu saudara, kita buka dulu di dalam Amsal. Apa yang harus kita lakukan saat kita hidup dalam masa karunia dengan mengimani? Apa yang harus kita lakukan dulu? Yang pertama di dalam Mazmur pasal yang Mazmur 1. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Ini masuk di dalam poinnya kita. Ya, bahwa Mazmur, oke, Mazmur 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kita akan baca bersama-sama. Ayat yang pertama Bapak Ibu bisa baca, saya baca ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara baca yang kedua dan bergantian. Ayat yang ke-6 kita akan baca bersama-sama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. 2, 3. Ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. 2, 3. Yang kelima, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sama-sama 2, 3. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kepada kebinasaan. Saudara, yang pertama yang harus kita lakukan bahwa bagaimana kita mengimani atau menjadi pelaku firman dalam kehidupan kita. Yang pertama bahwa kita harus menyukai firman Tuhan dulu. Firman Tuhan menjadi kesukaan saya dan saudara. Bagaimana menjadi kesukaan saudara? Kalau menjadi sebuah kesukaan berarti kapanpun pasti kita luangkan waktu untuk melakukannya. Sesibuk apapun kita pasti ada waktu untuk firman Tuhan. Jadi hal yang pertama yang kita lakukan supaya kita bisa mengimani, meyakini dan bahkan melakukan kebenaran firman Tuhan ini, yang pertama adalah kita menyukai dulu kebenaran firman Tuhan. Seberapa suka kita dengan firman Tuhan dibanding dengan sinetron. Kalau ibu-ibu kan, porsinya dulu, kita bandingkan porsinya dulu. Berapa kita nonton sinetron dari jam berapa ke jam berapa, kita membaca firman Tuhan dari jam berapa ke jam berapa. Itu sudah paling cepat untuk bisa, ini. Ya, jadi seberapa sukanya kita kepada firman Tuhan, itu menentukan hubungan kita dengan Tuhan. Coba kita buka dulu saudara di dalam Mazmur pasal yang ke 119 ayat yang ke 174. Oke, sebab Tuhan Mazmur 119. Mazmur 119 ayat yang ke 174. Oke, Mazmur 1. Aku rindu kepada keselamatan daripadamu ya Tuhan, dan Tauratmu menjadi kesukaanku. Ya. Di dalam Amsal pasal yang di dalam Mazmur tadi ayat yang kedua juga, tetapi ya kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Mazmur Daud, kenapa dia bisa berkenan di hadapan Tuhan?
Dia menjadi orang yang sangat disayang oleh Tuhan karena betul-betul dia rindu, dia suka sekali merenungkan firman Tuhan. Dia suka sekali dengan Taurat Tuhan. Ada banyak ayat dibaca dalam sana, Mazmur 119 ayat 1 sampai sana dijelaskan bahwa dia katakan bahwa titahmu ada di dadaku, Tauratmu ada di dadaku. Bayangin saudara. Jadi selalu setiap waktu firman Tuhan tidak pernah terlepas dari kehidupan Daud. Sekalipun Daud punya kelemahan, tetap dia datang kepada Tuhan. Ya, saudara, di abad yang ke-20 ada filsafat Tionghoa yang sangat menarik. Ya, gitu katakan bahwa mana lebih mudah, mengetahui atau melakukan? Mana yang lebih mudah, mengetahui atau melakukan? Mengetahui atau melakukan? Dua-duanya susah, saudara. Karena mengetahui pun harus berusaha untuk mencari tahu, iya kan? Jadi jawabannya dua-duanya susah. Sampai simpel, sama dengan gini. Harta atau nyawa? Harta atau nyawa? Jawabannya paling gampang apa? Atau. Ada yang jawab tadi tuh? Atau. Ya atau. Karena aku dipikir, harta, nyawa saya hilang. Nyawa, lah saya butuh makan, ya kan? Atau gitu kan? Nah, salah. Oke, jadi pada zaman itu, pada zaman abad ke-20, filsafat Tionghoa memiliki satu pembahasan yang sangat menarik, bahkan lama sudah tidak ada jawabannya. Yaitu melakukan atau mengetahui, dua-duanya susah. Itu jawaban yang paling mudah. Nah, kembali ke pertanyaan, mana yang lebih mudah? Bergantung pada situasinya. Jadi yang lebih mudah tergantung pada situasinya. Tergantung. Mengerti secara rasional itu mudah, tetapi mengerti lewat eksperimen tidaklah mudah. Oke. Yang kedua, mengerti secara teori itu gampang. Tetapi mengerti sampai tuntas. Wah, gitu kan? Mengerti sampai tuntas berarti sampai betul-betul kita tahu. Itu perlu usaha di dalam melakukannya. Jadi mana yang lebih gampang, mendengar atau mengerti? Nah, kalimat ini kita lihat dulu di dalam Yohanes 7 ayat yang ke-17. Kita baca sama-sama ayat ini. Yohanes 7 ayat yang ke-17. Saudara, Yohanes 7 ayat yang ke-17. Let me see. Oke. Ini dia saudara. Barang siapa, baca bersama-sama. Udah dapat semua? Kalau udah dapat ada di depan. Oke. 2, 3. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Jadi saudara, kalau kita dibaca ayat ini adalah, ini sangat sinkron saudara, mengetahui dan melakukan. Jadi pada zaman yang sama bahwa Yesus mengatakan yang kalimat ini bahwa jalankan dulu atau lakukan dulu maka engkau akan mengerti. Lakukan dulu maka engkau akan mengerti. Itulah kebenaran firman Tuhan. Itu kebenaran firman Tuhan saudara, itu tidak bisa. Lakukan dulu maka engkau akan mengerti. Kenapa bisa ya? Harusnya kan kita mengerti dulu kita melakukan. Itu manusia. Tetapi firman Tuhan mengatakan lakukan dulu maka engkau akan mengerti. Amin? Bingung? Bingung saudara? Oke, bingung. Saudara, lihat kisahnya janda Sarfat. Janda Sarfat, untuk dia bisa melihat mujizat itu, apa yang dia lakukan? Dia mengikuti perhitungan perkaliannya dia, kalkulasinya dia? Tidak saudara. Janda Sarfat tidak memiliki hanya sedikit tepung, sedikit sekali. Bahkan dia bilang, hari ini saya makan dan saya mati dengan anaknya. Janda, saudara. Tapi saat Nabi itu datang, Nabi Elia datang, dia bilang buatkan dulu untukku. Dia tidak bilang, rada-rada nih, tidak beres ini hamba Tuhan ini. Saya loh nggak punya, kenapa sih dia duluan? Harusnya saya dulu, dia harusnya datang bawakan makan untuk saya. Tapi dia tidak. Oke, dia nurut, dia taat. Saat dia lakukan kehendak Tuhan, lakukan kehendak Nabi itu, dia lakukan. Waktu dia lakukan, saudara,
Apa dia sudah mengerti kok dia akan ditolong? Setelah ini dia akan ditolong, dia tidak mengerti. Dia belum lihat mujizat, saudara. Tapi dia lakukan dulu. Dia lakukan. Setelah itu dia mendapatkan mujizat. Setelah dia lakukan baru dia mengerti. Di dalam mengikut Tuhan, jangan pernah mengukur dengan logika kita. Yohanes 7 ayat yang 17. Lakukan dulu, maka engkau akan mengerti. Itu mengikut Tuhan. Jadi kalau kita membaca firman Tuhan, kita tidak mengerti, lakukan saja firman Tuhan. Baca saja, renungkan saja. Pasti dengan berjalannya waktu kita akan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi saudara, di dalam mengikut Tuhan. Jadi filsafat dari Tionghoa ini hanya dengan satu kalimat menjawab semuanya, saudara. Jadi mana yang lebih mudah? Mana yang lebih gampang? Sama, lakukan dulu engkau akan mengerti. Itu jawaban yang paling simpel. Lakukanlah. Maka engkau akan mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Jadi jalankan dulu, lakukan dulu, saudara. Jadi menyukai kebenaran firman Tuhan, lakukan, renungkan itu. Lakukan, kita baca, kita sekalipun kita tidak mengerti ini ayat apa sih maksudnya ini ayat. Baca saja, baca, percaya. Roh Kudus akan menolong kita, membantu kita dengan berbagai macam cara. Tuhan akan memberikan kita hal ini, saudara. Oke, buka dulu saudara di dalam ayat yang Mazmur 119. Mazmur 119, karena menyukai firman Tuhan itu bersambung dengan merenungkan. Orang yang menyukai kebenaran firman Tuhan berarti dia pasti merenungkan firman Tuhan. Ya kan? Menyukai sesuatu maka pasti akan dilakukan waktu ke waktu. Ya, berapa waktu yang lalu saya pernah mengatakan bahwa kenapa orang Israel punya kelebihan yang luar biasa. Bahkan dunia mengakui dia bangsa yang sangat pinter adalah bangsa Israel. Kenapa saudara? Firman Tuhan. Masa kecilnya mereka bahkan saat di dalam perut itu ibu hamil harus belajar. Ternyata di Israel itu kalau mereka lagi hamil, ibu-ibu, pelajaran ibu-ibu, kalau lagi hamil harus belajar, jangan malas-malasan. Supaya dari kecil tuh anaknya pinter, kata gitu. Jadi dia memperkatakan firman saat lahir di meja makan pun kemanapun dia akan bahas firman. Sehingga betul-betul mengakar. Dan mereka tidak mudah digoyahkan. Betul-betul melihat dan itu ada pembelaan Tuhan, saudara. Kalau kita lihat videonya negara Israel, sekelilingnya itu padang gurun, tetapi di tengah-tengahnya hijau luar biasa. Bahkan buah terbesar itu dari sana, saudara. Raksasa-raksasa buahnya bagus-bagus dari sana. Kenapa bisa? Firman Tuhan, pilihan Tuhan. Mereka betul-betul Taurat Tuhan itu betul-betul mereka sangat-sangat hormati. Mereka sangat renungkan. Coba dulu dalam Mazmur 119 ayat yang sedikit lagi saudara. Mazmur 119. Mazmur 119. Ayat yang ke-97. Saat kita menyukai firman Tuhan dan merenungkannya. Oke, saat kita merenungkannya, saudara. Ayat 97, sana, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Yang pertama saudara, kalau kita mencintai kebenaran firman Tuhan dan merenungkannya. Merenungkannya siang dan malam adalah kita menjadi bijaksana. Bijaksana. Orang yang dekat dengan Tuhan pasti bijaksana. Orang yang kenapa saudara firman Tuhan ini sangat luar biasa mengubahkan kehidupan kita. Ya, jadi yang pertama dikesan kalau kita menyukai firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam, membuat kita lebih bijaksana. Ayat yang ke-99 saudara, apalagi saudara bisa cepat 99. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu ku renungkan. Luar biasa saudara. Lebih berakal budi daripada guru-gurunya. Wow.
Sungguh luar biasa saudara. Orang pintar banyak, tetapi orang yang bijak belum tentu banyak. Orang pintar banyak, tapi orang yang berhikmat belum tentu banyak. Pintar bisa belajar, woi kita belajar, pasti pintar. Tetapi bijaksana dalam menghadapi sesuatu belum tentu. Berhikmat dalam menghadapi sesuatu belum tentu. Kita mendapatkan kebijaksanaan dan hikmat dari mana? Firman Tuhan. Firman Tuhan. Oke, selanjutnya ayat yang poin 100, next. Apalagi saudara yang kita dapat dari sana, aku lebih mengerti daripada orang-orang tua sebab aku memegang tita-titamu. Saudara, kita punya pengertian yang lebih. Kita punya pengertian yang lebih daripada orang-orang tua. Ada biasa dulu orang tua biasa bilang ini hanya guraya. Kamu masih kecil, saya ini loh lebih sudah banyak makan garam dunia. Jadi kau garam, makanya kau harus dengar. Saya bilang, ya saking banyaknya garam makanya darah tinggian. Ini bercandaan ya. Jadi saudara memang betul ya. Orang kita banyak harus belajar sama orang tua karena mereka punya pengalaman banyak. Dan itu kita yang maksudnya harus kita belajar kesetiaan mereka menghadapi kehidupan. Kita harus banyak belajar ya. Pengalaman adalah guru yang baik, tetapi lebih bijak kalau kita belajar dari pengalaman orang. Karena kita tidak harus menghadapi penderitaan itu. Betul ya? Lebih bijak dong kalau kita belajar dari pengalaman orang. Ya, kalau orang misalnya, orang yang cepat sekali marah, langsung dipukul orang. Kita belajar ke dia, waduh kalau kita dipukul, daripada kita dipukul orang juga kita belajar. Harus lebih bersabar. Karena apa? Kita belajar, oh ini kalau kita Jadi belajar dari pengalaman orang lebih baik daripada kita mengalami sendiri. Ya pengalaman itu memang penting, tetapi belajar. Oke, jadi hal yang kita dapatkan kalau kita menyukai kebenaran firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam adalah kita menjadi beroleh pengertian. Ya, di dalam kehidupan kita. The next saudara, next 101. Apalagi terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku supaya aku berpegang pada firman Tuhan. Jadi orang yang selalu menyukai firman Tuhan merenungkannya, maka itu menjadi benteng kita. Menjadi bentengnya, benteng bukan di sini aku menahan kakiku. Jadi saudara, kalau kita ingin melakukan sesuatu yang salah karena kita selalu merenungkan firman Tuhan, otomatis itu akan menjadi rem bagi kita. Firman Tuhan mengatakan begini, enggak boleh. Oke. Firman Tuhan begini, saya enggak boleh. Jadi itu menjadi bentengnya kita, menjadi pagarnya kita, menjadi Ya, menjadi pagarnya kita sehingga kita tidak cepat melakukan dosa. Adalah firman Tuhan. Kenapa? Karena selalu ada di dalam pikiran kita, di dalam perkataan kita, di dalam ini kita, maka kita menjadi lebih baik. Ya, sama dengan begini saudara. Kalau kita berada di dalam perkumpulan orang-orang yang suka bergosip. Ini simpel saja, orang yang ceritakan jadi bla 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 bla, kita akan temui itu di mana-mana. Apalagi kalau dalam perumahan kan, di sebuah perumahan suami-suami sudah pergi kerja, wah ibu-ibu itu pasti ngumpul tuh, nunggu sayur katanya datang beli apa. Tapi menunggunya sambil cerita, pasti. Nah mungkin diam-diaman, nah mungkin. Ibu-ibu jarang pegang handphone kalau ketemu dengan tetangga jarang. Gitu kan. Pasti ngomong, tanpa sadar saudara, berkembang itu cerita. Tetapi kalau ibu-ibu atau kita yang merenungkan yang betul-betul hidup di dalam firman, maka oh iya betul itu, iya salah. Dia akan keren saudara, otomatis, oh iya, enggak boleh menceritakan orang. Akan keren, enggak percaya, buktikan. Kalau enggak percaya, buktikan. Ya, buktinya bagaimana? Coba satu minggu renungan firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan, ketemu dengan ibu-ibu yang bergosip, saudara akan bergosip, saudara kan tidak akan pernah tenang bergosip. Saudara tidak akan tenang, kenapa? Sudah ada firman. Jadi itu dia menahan kita untuk melakukan kejahatan. Karena apa? Ada firman di dalam hidup kita, saudara. Ya, jadi apalagi di dalam ayat 102 sampai 105. Kenapa kita merenungkan firman dan menyukai firman Tuhan? Ayat yang ke
Ayat 102, aku tidak menyimpang dari hukum-hukummu sebab engkaulah yang mengajar aku. Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian, hikmat ya dari tita-titamu. Itulah sebabnya aku benci pada dusta. Firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jelas sekali saudara. Hari ini pujian luar biasa sangat memberkati kita. Semuanya tentang firman. Jadi saudara, saya pikir tidak secara kebetulan semua saudara tentang firman. Bagi hari ini menjadi pertanyaan bagi kita bahwa apakah sudah berapa lama kita mengikut Tuhan? Apakah firman itu sudah mengubahkan kita atau belum? Apakah firman itu betul-betul sudah ada di dalam hati kita dan kita lakukan, kita mengimani, kita sudah jalani itu, atau hanya kita mengatakan, ya saya hanya melihat orang lain, saya pergi gereja karena daripada tetanggaku bilang, ih kok enggak pergi gereja? Begitu kan? Atau hanya karena kebiasaan. Tapi Tuhan mau, setiap kita pagi hari ini, kita belajar bahwa firman Tuhan yang kita terima, kita imani itu dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Bukan karena kita mau sesuatu, tetapi karena kita mengasihi Tuhan. Ya, mungkin awalnya waktu kita masih bayi-bayi rohani, kita setia sama Tuhan karena kita ingin sesuatu. Oke, itu biasa. Itu namanya pertumbuhan kita, stepnya kita, fasenya kita dalam mengikut Tuhan. Karena seorang anak juga tidak langsung lahir, langsung pergi kerja. Enggak saudara. Ada butuh stepnya saudara, ada masa-masa pertumbuhan. Dalam masa pertumbuhan itu saudara, maka dia akan berkembang. Yang dulunya membantu orang tua karena dia ingin sesuatu, dia baik karena dia ingin sesuatu, tetapi saat dia bertumbuh menjadi besar, bertumbuh menjadi dewasa, dia akan menolong orang tua. Kau ditanya, kenapa? Saya ingin orang tua saya bahagia. Saya ingin orang tua saya tersenyum. Kenapa? Dia sudah dewasa. Sama halnya kita dengan Tuhan. Kalau kita dulu bayi-bayi rohani, kita Tuhan masih menangis ini, saya mau ini. Oke. Saat kita bertumbuh di hadapan Tuhan karena kita mengimani, karena kita melakukan firman Tuhan, karena kita merenungkan, karena kita menyukai kebenaran firman Tuhan, maka akan naik sendiri fasenya itu saudara. Bahwa kita melakukan firman Tuhan bukan karena kita butuh sesuatu, bukan. Tetapi karena kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan, bukan lagi karena apa yang kita mau. Tetapi karena kita mengasihi Tuhan. Itu adalah fase yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita. Berarti salah dong kalau kita pergi gereja karena kita, enggak salah saudara. Tetapi itu berarti kita ada masih pada fase anak-anak yang butuh sesuatu maka kita lakukan sesuatu. Tetapi kalau kita pada orang dewasa, kita sudah dewasa dalam Tuhan, maka kita harus ada di fase di mana kita merenungkan kebenaran Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan bukan karena kita ingin sesuatu, tapi karena kita ingin Tuhan itu tersenyum melihat kita. Kenapa? Karena kita ingin mengasihi Tuhan. Itu bukti kita mengasihi Tuhan. Masalah kita diberkati itu hanya efek. Masalah mujizat itu efek dari kita mengasihi Tuhan. Itu efek saja. Itu sebagian kecil dari efek saja. Itu mujizat, kesembuhan, berkat, apa. Itu hanya efek dari kita mengasihi Tuhan. Tetapi poinnya yang Tuhan rindukan adalah kita betul-betul mengasihi Tuhan. Kita betul-betul ingin menyukai firman Tuhan. Betul-betul merenungkan firman Tuhan sehingga pola kehidupan kita, karakter hidup kita diubahkan secara otomatis. Maka kita menjadi serupa, segambar dengan Kristus. Kita bisa menjadi berkat buat orang lain dan orang lain bisa diselamatkan. Kita rindu bahwa, tahu orang Kristen. Kita rindu bahwa orang-orang di seberang, kenapa kok bisa begini ya? Tolong ajarin saya. Suatu kerinduan saudara, suatu hal yang luar biasa dan jarang kita temukan orang seberang mengatakan, memang beda ya orang Kristen kalau hadapi masalah. Saudara kok sampai ada begitu saudara, itu sebuah hal yang luar biasa bahwa dia mempermuliakan Tuhan lewat hidupnya kita. Dan kita rindu seperti itu. Kita rindu seperti itu. Kenapa? Kalau saudara mengkhotbah mereka, saudara akan dihajar sama mereka. Tetapi saat mereka melihat dan mereka mengakui sendiri, wow berarti kita sudah menjalani. Kita sudah mempresentasikan Kristus lewat hidup kita. Dan itu yang Tuhan rindukan. Makanya katakan bahwa engkaulah garam dan terang dunia. Ya, jadi saudara. Nah, hasilnya terakhir saudara ini.
Oke, sebelum kita masuk dalam situ saudara, mari kita lihat di dalam, saya baca saja. Di sana dalam Yohanes 14 ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Berarti kalau saudara mengasihi Tuhan, pasti melakukan perintah Tuhan. Ya kan? Simpel. 5, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan karena dia akan dipuaskan. Jadi mari kita haus dan lapar akan firman Tuhan. Di dalam nasihat Rasul Paulus kepada Timotius, dalam 1 Timotius 4 ayat yang 13, bertekunlah di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena penting sekali saudara, penting sekali dalam menjalani kehidupan. Saudara kalau tidak percaya, buktikan. Pagi-pagi saudara kalau mau tenang sepanjang hari itu, baca firman Tuhan. Dengarkan lagu rohani, pasti tenang. Tapi coba pagi-pagi saudara langsung dengarkan berita yang buruk, apa semua. Sepanjang hari saudara tidak akan tenang. Tidak akan enak rasanya, pasti enggak enak. Saya buktikan ini saudara, saya buktikan. Kalau pagi hari saya lalui mulai dengan sesuatu yang baik, mendengarkan lagu rohani, sempat untuk baca firman Tuhan, akan tenang. Senakal-nakalnya anak yang saya hadapi, saya masih bisa, oh Tuhan terima kasih. Tapi kalau dari pagi, dari awal saudara sudah, tidak ada ini saudara, bisa meledak saudara. Jadi itu membuat kita tenang kebenaran firman Tuhan. Terakhir saudara, hasilnya kalau kita merenungkan, menyukai kebenaran firman Tuhan dalam ayat yang ketiga pembacaan kita di Mazmur pasal pertama ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga Mazmur ya, di sana dikatakan ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, ini hanya efeknya atau hasil. Kalau kita menyukai kebenaran firman Tuhan, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, maka firman Tuhan yang kita sukai, kita renungkan itu otomatis akan mengubah pola hidup kita. Kita yang mungkin dulunya malas berubah jadi rajin, akhirnya kita berhasil. Kita yang dulunya mungkin suka marah-marah, tapi saat merenungkan firman Tuhan kita menjadi orang yang sabar, orang yang lebih pengertian, maka kita menjadi baik dalam pekerjaannya kita. Maka firman Tuhan tergenapi, apapun yang kita kerjakan berhasil. Jadi bukan hanya Tuhan bilang, kok berhasil, simpel lebih, belum berhasil. Tidak saudara, itu adalah tanggung jawab kita. Dengan semua apa yang dalam diri kita, karakter kita diubahkan karena kita menyukai kebenaran firman Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan, maka otomatis karakter kita itu pasti berubah. Karena apa? Kita akan jalani sepanjang hari. Kita akan lakukan sepanjang hari. Kalau kita gagal hari ini, kita berusaha lagi, kita renungkan lagi, kita usaha lagi, kita berhasil. Makanya kita menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ada firman itu yang menjadi air kehidupan yang selalu memberikan kesegaran, memberikan pengharapan, memberikan peneguhan. Apapun yang kita alami, sehingga kita masuk pada titik di mana kita bisa menikmati berkat Tuhan. Menikmati apa yang Tuhan berikan. Hari ini kita diberikan kesehatan, itulah berkat yang harus kita syukuri. Amin. Hari ini kita masih bisa tersenyum, hari ini kita masih bisa lihat orang tua kita yang tersenyum, melihat orang tua kita bahagia, melihat anak-anak kita berhasil. Itu apa saudara? Itu berkat yang harus kita syukuri. Apapun saudara, saudara hari ini bernapas dengan baik, itu berkat yang luar biasa. Kita bisa bangun pagi hari dan napas yang baru, udara yang baru, itu hari yang kita syukuri. Masa kita dalam anugerah ini, mari kita belajar menyukai, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Maka kita akan menikmati hasil dari apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Ya, jadi di dalam ayat yang terakhir saudara, di dalam Yosua 1 ayat yang ke-8. Yosua 1 pasal yang ke-8. Oke. Yosua 1 ayat yang ke-8. Ayo, wait ya. Salahkah saya? Oke. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, ini yang harus kita perhatikan bahwa firman Tuhan itu tidak pernah salah.
Tidak pernah salah. Orang yang selalu merenungkan kebenaran firman Tuhan, pasti ada perbedaan di dalam kehidupannya. Pasti ada perbedaan. Orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan itu pasti ada perbedaannya. Di dalam Maleakhi dikatakan bahwa ada perbedaan bagi orang yang percaya kepada Tuhan dan orang yang tidak percaya Tuhan. Dan kita rindu saudara, dimanapun kita ada, kita menjadi orang-orang yang berbeda. Karena kita memiliki Tuhan dalam hidup kita. Amin. Amin. Jadi saudara, ini kebenaran firman Tuhan yang saya bisa sharingkan bersama-sama. Bahwa kita ada di titik mana sekarang ini. Kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita menyukai kebenaran firman Tuhan. Apakah karena kita butuh sesuatu? Atau karena kita betul-betul mengasihi Tuhan? Kan firman Tuhan mengatakan, kalau engkau mengasihi aku, maka engkau akan menaati setiap peraturanku. Kalau hari ini kita masih mengikuti Tuhan karena kita butuh sesuatu, tidak salah saudara. Tetapi kita masih ada pada masa anak-anak. Kita tidak mau menjadi anak-anak terus, betul ya saudara ya? Kita mau bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan. Kalau orang-orang yang dewasa adalah orang yang betul-betul fokusnya mengasihi Tuhan, intinya mengasihi Tuhan. Masalah berkat itu nanti pasti menyusul. Masalah mujizat, masalah berkat itu hanya efek, hanya manifestasi dari hasil itu saudara. Efeknya, jangan itu yang kita cari, tapi carilah pribadinya Tuhan. Kalau kita punya pribadinya Tuhan, otomatis yang embel-embel di belakangnya mujizat bla 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 itu pasti ngikut kalau kita punya Tuhan. Ya. Tapi Tuhan tahu juga batasnya kita sampai di mana. Karena ada banyak berkat Tuhan juga membuat kita jauh dari Tuhan dan Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan sangat mengasihi kita sehingga apa saudara? Dia tahu batas mana dia harus berikan kepada kita. Jadi pagi hari ini kita lihat bukan berapa banyak yang kita miliki, tetapi berapa besar kita mengasihi Tuhan. Karena itu yang akan menyenangkan hati Tuhan. Amin saudara. Minta tolong pemain musik, singers boleh bantu saya ke depan. Biar pagi hari ini kita belajar bahwa Tuhan aku mengasihi Engkau. Aku mau merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami mau merenungkan itu siang dan malam. Sebagai bukti bahwa kami mengasihi Engkau Tuhan. Mari tutup Alkitab kita. Kita berdiri bersama-sama. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan.
Coba lihat ke dalam dirinya kita hari ini. Apakah kita merenungkan firman Tuhan? Ada waktu-waktu tertentu kita pakai untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Betul-betulkah firman Tuhan menjadi kesukaan dari setiap kita, melebihi dari apa yang kita sukai di dunia ini? Adakah kita saat ini merenungkan firman Tuhan karena kita betul-betul mengasihi Tuhan? Atau karena kita ingin sesuatu daripada Tuhan? Pagi hari ini dia mau karena kita mengasihi Tuhan. Masalah berkat yang lainnya itu hanya efek karena kita mengasihi. Dia pasti Tuhan berikan. Tapi dia mau pribadinya kita. Dia mau kita mengenal pribadinya dia. Shikata karala barala syarara. Shikata karala barala syarara. Syarala barala syarara. Syarala barala syarara. Aku yang mengatakan pagi hari ini, Tuhan, aku mau mengasihi Engkau Tuhan. Dan membuktikan aku merenungkan, menyukai firman-Mu, melakukan firman-Mu. Mari angkat tangan kita sama-sama di depan Tuhan. Naikkan doa kita kepada Tuhan. Tuhan, kami mau mengasihi Engkau. Angkat suara, syarat abalaba syirik. Syarat abalaba syirik. Kiara labaya syarat abalaba syirik. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami mengasihi Engkau Yesus. Lakukan firman-Mu menjadi tujuan hidup kami Tuhan. Kira labara yang syara labara. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Biarlah kebenaran firman-Mu ini Tuhan menjadi kekuatan bagi setiap kami pagi hari ini. Kami belajar mengasihi Engkau bukan karena sesuatu, tetapi karena betul-betul karena pribadi-Mu Tuhan. Tujuan kami bahwa biarlah hidup kami ini mempresentasikan Engkau Tuhan dimanapun kami ada. Dimanapun kami ada Kristus yang boleh dilihat orang dalam kehidupan kami. Ada karakter-karakter ilahi yang kami boleh nampakkan dimanapun kami ada. Syaralabaralabara, syaralabaralabaralabaya, syaralabara, hiralabaralabaralabaralabaya, syaralabara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku.
Tujuan kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami telah bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kau berkati Tuhan hamba-Mu Kalince yang sudah berkata-kata pagi hari ini Tuhan. Kau berkati terus Tuhan dalam pekerjaannya Tuhan, keluarga, pekerjaan Tuhan, dimanapun hamba-Mu Kalince berada Tuhan. Biarlah dia menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Dan pagi hari ini kami akan berikan persembahan kami. Kau berkati persembahan kami Tuhan yang akan kami berikan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenaran yang Mari kita bebas bangkit berdiri bersama-sama. selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati persembahan kita pagi hari. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman pagi hari ini. Yang pertama, di hari Selasa ada Mesbah Keluarga yang bertempat di Ibu Budiarti jam 7 malam, beralamat di Bumi Sudiang Raya Blok G nomor 49. Dan di hari Jumat ada ibadah youth di tempat ini. Bagi teman-teman yang tidak ada kesibukan, mari bersama-sama kita beribadah hari Jumat di tempat ini. Dan di hari Sabtu ada WBI, ibadah WBI di Pastori jam 5 sore. Dan di jam malam ada latihan persiapan untuk para pelayan di hari Minggu. Dan di hari Minggu mari bersama-sama kita kembali untuk beribadah di tempat ini jam 7 pagi. Demikian pengumuman hari ini, mungkin ada tambahan. Shalom. Oke, saya senang melihat wajah Bapak Ibu Saudara sekalian. Kayaknya wajah-wajahnya wajah yang diberkati Tuhan pagi hari ini. Amin.
Lambaikan tanganmu yang diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Pengumuman tambahan, jadi jangan lupa ada doa di hari Sabtu di tempat ini. Jadi sebelum BBI akan ada doa, mari saya ajak semuanya kita sama-sama hidupkan kembali spirit doa kita. Amin. Itu pertemuan yang pertama. Yang kedua, saya mengumumkan bahwa untuk minggu depan jam 5 sore kita ada syukuran di Pakato. Jadi jemaat Tuhan yang mau ikut ke Pakato, kita punya cabang di Pakato yang selama ini kita support. Mereka akan syukuran karena di sana sudah ditempati dan sudah mengundang kanan kiri. Jadi bagi yang mau ikut bisa kumpul di tempat ini jam 3:30. Karena perjalanan ke sana sekitar 45 menit, 1 jam sampai 45 menit. Nah ibadahnya dimulai jam 5. Nah diharapkan karena kita memang ini gereja induk dari cabang yang kita di sana, diharapkan semuanya bisa ikut. Nanti kumpul aja di Pasodi, nggak masalah. Kalau memang nanti ini kita akan siapkan kendaraan gitu. Lalu itu yang kemudian untuk besok khusus untuk para pelayan tim profetik mulai dari khususnya WL Singer ya, khusus WL Singer wajib ikut. Besok kita akan Zoom meeting dengan salah satu hamba Tuhan yang sudah berpengalaman di WL. Ya, kita akan terus upgrading pelayanan kita akan upgrading pelayanan kita terutama yang di atas mimbar supaya kita semakin memberkati orang dan semakin banyak jemaat yang datang di tempat ini semakin diurapi Tuhan, semakin menerima lawatan Tuhan. Amin. Nah nanti kita akan adakan nanti Zoom meetingnya akan saya bagikan di grup tim profetik. Jadi dimohon kepada WL Singer jam 8 malam hari Senin besok. Jadi kalau di waktu Indonesia Barat berarti jam 7 malam. Nanti yang melayani nanti Pendeta Yunustan yang ada di Jakarta. Gitu. Nanti kita akan training sama-sama. Jadi beliau saya sudah kasih link YouTube kita setiap ibadah hari Minggu. Nah dia nanti akan ada ngasih koreksi perbaikan gitu. Nah nanti setiap terutama WL ya, WL sama Singer. Jadi jangan sampai hanya WL saja, enggak. Singer juga pun nanti kan kita akan coba upgrade terus gitu. Nah mungkin itu saja pengumuman dari saya. Mungkin saya serahkan kembali kepada WL ya. Selamat Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari bersama-sama kita sekali lagi bangkit berdiri. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib yang luar biasa, Allah kami yang heran Tuhan. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh datang beribadah kepadamu Tuhan. Kami sudah memuji-muji nama-Mu ya Bapa. Bahkan kami mendengarkan sabda firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah terang bagi kami Tuhan. Suluh dalam kehidupan kami Tuhan. Bahkan firman-Mu adalah makanan yang sesungguhnya dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami merenungkan firman-Mu Tuhan siang dan malam Tuhan, maka apa yang menjadi pergumulan kami Tuhan tolong. Bahkan hidup kami menjadi beruntung Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Berkati jemaat yang ada di tempat ini Tuhan.
Bahkan di rumah mereka masing-masing yang menonton secara live pada pagi hari ini Tuhan. Berkati kami Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan tetap tertanam dalam kehidupan kami Bapa. Bahkan hamba-Mu Tuhan yang Engkau telah percayakan melayani pada pagi hari ini Tuhan. Bahkan kami semua Tuhan pelayan-pelayan-Mu yang mengambil bagian Tuhan. Biarlah penyertaan Tuhan juga sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari Tuhan, Abah mau berdoa. Kami berdoa Tuhan kepadamu Tuhan. Mungkin ada jemaat-Mu yang sakit di rumah mereka masing-masing Tuhan. Kami lepaskan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka boleh sembuh kuat di dalam Engkau Tuhan. Mungkin saat ini Tuhan, dalam tubuh kelemahan Abah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan boleh kuatkan iman percaya mereka di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Berdoa Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan dimanapun saat ini berada Tuhan. Kau juga sertai kehidupan mereka dalam pelayanan mereka Tuhan. Bahkan dimanapun gereja-gereja-Mu Tuhan saat ini sedang berdiri menegakkan kerajaan-Mu Tuhan, berkati kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kebaikan-Mu melimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Bangsa Indonesia, bangsa yang kami cintai Tuhan. Mulai dari pemimpin yang ada Tuhan, Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan jajaran menteri yang ada Tuhan. Anggota dewan yang di pusat, di daerah Tuhan. Bahkan Tuhan, berkati juga TNI, Polri yang ada Tuhan. Berkati gubernur yang ada, wali kota yang ada, bupati yang ada Tuhan. Bahkan jajaran yang terendah sekalipun, berkati kehidupan mereka Tuhan. Rahmati mereka dengan rahmat-Mu yang selalu baru Tuhan. Biarlah kasih karunia-Mu menyertai kehidupan mereka dalam pekerjaan mereka Tuhan. Tanggung jawab yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka Tuhan. Janganlah mereka menyimpang ke kiri dan ke kanan Tuhan. Tapi teguhkan mereka Tuhan di dalam Engkau Bapa. Kami merindukan Tuhan hadir lewat bangsa ini Tuhan. Kami merindukan bangsa ini dirahmati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita arahkan hati kita pada Tuhan dan kita akan menerima berkat. Haleluya. Turunlah atas kita sekalian berkat damai sejahtera, berkat kekuatan dan kesehatan yang akan berjalan bersama-sama dengan kita hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Janji-Mu terang bagi jalan-jalan.
Wah, 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 wah. JWL kan dia gini. Kalau dia megangin dia tangannya begini selalu. Jadi jangan nggak boleh gaya siap begini, harus sama ini juga bagus. Begini. Ya harus begitu gayanya. Kalau nyanyi harus begitu, harus begini. Jadi jangan sampai ke begini. Gitu harus begini. Itu namanya antusiasme. Terus kita merubah kita ini